Selamat sore frater dan saudari-saudara yang terkasih. Hari ini hari Minggu biasa ke-24. Bacanya dramatis dari Matius 18 21 sampai 35. Dramatisnya konteksnya begini. Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kalikah?" Lalu Yesus menjawab, "Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali." Maaf, ini bukan pelajaran matematika ya. 70 kali 7 itu sama dengan 490 kalau matematika. Jadi apakah kita menghitung kesalahan orang lalu mengampuninya juga menghitung demikian? Tidak. Lalu diceritakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama raja yang ingin membuat perhitungan. Lalu ada orang yang berhutang 10.000 talenta. Lalu raja itu bilang, "Bayar atau jual dirimu bersama istri dan anakmu." Lalu hamba itu bilang, "Sabar Tuhan, aku akan melunasinya, beri aku waktu." Lalu melihat orang yang sampai menyembah-nyembah begitu, raja itu tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu melunaskan seluruh hutangnya. Cerita tidak berhenti di situ. Di jalan ketemu temannya yang hutang sama dia cuma 100 dinar. Mungkin perbandingannya biar asik ya. Dia utang 10 M dibebaskan sama raja. Ketemu temannya yang cuma utang 10 juta. Bayar hutangmu sampai dicekik. "Sabar, beri aku waktu untuk melunasi hutangku." Pala dijebloskan ke penjara. Kawan-kawannya pada dengar, lalu melapor kepada raja. Terus panggil orang itu, "Hai hamba yang jahat, 10 miliar sudah kuhapuskan karena aku kasihan dengan engkau. Sementara kawanmu baru utang cuma 10 juta, sudah kau cekik dan kau masukkan dalam penjara." Lalu dipanggillah Algojo untuk menangkap orang itu sampai melunasi hutangnya 10 M lagi. Mati loh, ya toh? Lalu akhirnya ada pesan. Dan tadi pesannya itu di kalimat terakhir, "Kalau engkau tidak berbuat demikian." Ini berarti pesannya untuk kita, Anda dan saya. Saya kasih pertanyaan. Kita semua yang hadir di sini berdosa atau tidak? Kalau Anda bilang enggak, Anda adalah orang paling sombong di seluruh dunia. Orang Anda sendiri juga ngomong sendiri tadi, "Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa." Itu sadar gak sih waktu ngomong itu? Atau hafalan? Saya gak lihat wajah-wajah sedih seperti orang menyesali berdosa. Si pemungut cukai di bait Allah, dia hanya bisa membungkuk dan menebahkan dada, "Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Itulah yang dipakai dasar di ritus tobat kita. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Kita ini semua pendosa, tak terkecuali siapapun. Pertanyaan kedua, berkali-kali kita minta ampun gak sama Tuhan? Minta ampun? Berkali-kali Tuhan mengampuni kita atau tidak? Kenapa kita susah banget mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita? Oh, kita juga diampuni terus. Kenapa susah banget ngampunin orang? Ngomong-ngomong tentang dosa dan pengampunan,
sebenarnya ada doa yang indah sekali, dan itu dalam sejarah kehidupan manusia. Itu doa yang menurut saya paling singkat tetapi padat, semuanya ada. Dan itu doa yang diajarkan oleh Yesus. Namanya doa Bapa kami. Entah sudah berapa kali Anda mendoakan Bapa kami, tak terhitung. Tapi jika Anda belum mengampuni orang yang menyakiti hati Anda, harusnya Anda nggak bisa lancar jaya mendoakan doa itu. Betul nggak? Siapa di sini yang duduk di sini merayakan Ekaristi, ini di depan altar Tuhan loh ya, tapi masih nyimpan sakit hati sama seseorang dan belum bisa mengampuni? Ada nggak? Tolong jangan tunjuk jari. Anda adalah orang paling rugi di seluruh dunia. Sementara orang yang menyakiti hati Anda sudah lama melupakannya, Anda masih ingat-ingat terus. Rugi nggak? Rugi. Harusnya Anda ngomong, emangnya saya pikirin. Ada cerita dari Anthony de Mello. Ada seorang yang datang kepada Tuhan, Tuhan, saya sungguh sangat berdosa. Sudah banyak dosa yang aku lakukan. Saya minta ampun Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa sama orang itu? Dosa? Dosa yang mana? Aku udah lama melupakannya. Luar biasa nggak? Itu sama juga Anda datang kepada teman atau saudara, sorry gue belum bisa bayar utang yang banyak itu. Utang? Utang yang mana? Aku udah lama melupakannya. Hah, asik gak? Kita harusnya demikian sama orang yang menyakiti hati kita. Bukan paling inget-inget terus kesalahannya. Sementara yang nyakitin mah udah lupa terus. Betul tidak? Saya senang Anda diem, kayaknya lagi mikir siapa yang masih saya ingat gitu. Kalau kita belum mengampuni, harusnya nggak bisa tuh doa Bapa kami. Ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami belum mengampuni. Kan nggak bisa kan? Ampunilah kesalahan kami, terus diam. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan. Nggak bisa dilewatin atau di skip. Orang doa itu ya begitu yang diajarkan oleh Yesus. Jadi nggak ada jalan lain. Kita harus mengampuni. Karena pada hakikatnya Allah mengampuni kita juga berkali-kali, tak terbatas. Itu 70 kali 7 kali. Itu bukan 490 atau bukan berhitung, artinya tak terbatas. Siapa orang yang paling menyakiti hati kita? Halo? Siapa? Atau yang paling punya kesempatan besar untuk sangat menyakiti hati kita siapa? Bukankah orang yang dekat yang kita cintai? Betul tidak? Kalau kita jarang ketemu ya udah bagus jarang ketemu itu. Lah ini kita udah kemana-kemana, balik maning ke rumah ketemu orang itu lagi. Halo? Gue tuh cinta banget sama lo, tau nggak? Kenapa lo begitu banget sama gue? Sakitnya hati ini. Betul nggak? Ya ketemu terus, yang ngampuni terus, disakiti tiap hari, ya itulah faktanya. Ini kan titipan Tuhan yang ketemu di rumah terus itu. Lah kalau titipan Tuhan nyakitin terus, apa kita lari? Ya nggak ada jalan lain, ya mengampuni. Tetapi nyakitinnya, ya nyampuninya itu 70 kali 7 kali, tak terbatas. Sekarang pertanyaannya, bisa atau enggak? Saya kok mengamini bisa, tapi bahwa itu sulit, iya. Maka mengampuni itu filosofinya tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Saya yakin itu susah. Apalagi berkali-kali disakiti, diulang-ulang terus. Mengampuni itu sebenarnya bukan sifat manusia. Mengampuni itu sifatnya Tuhan. Jadi kalau kita punya kesulitan untuk mengampuni, itu wajar.
Maka kalau yang punya sifat pengampun itu Tuhan, kita nggak punya, kita boleh minta sama yang punya. Tuhan yang maha pengampun, mampukan aku untuk mengampuni orang yang telah menyakiti aku, bahkan menyakitinya berkali-kali. Minta sama Tuhan rahmat supaya kita pun dimampukan untuk mengampuni orang. Udah minta belum? Minta supaya kita dimampukan untuk mengampuni. Ada seorang pastor bilang gini sama saya, kenapa kadang-kadang kita sulit banget untuk mengampuni? Ya karena kita nggak punya tabungan pengampunan. Tabungan pengampunannya gimana? Ya sering-sering datang ke ruang pengakuan dosa. Kalau kita datang ke ruang pengakuan dosa kan kita diampuni. Ya toh, aku nabung pengampunan itu, diampuni lagi, nabung lagi pengampunan itu. Jadi kalau kita disakiti, aku udah punya untuk bayar pengampunan itu. Halo, wong ada pengumuman pengakuan dosa tanggal sekian sampai tanggal sekian, orangnya itu aja yang datang. Dari 4.000 cuma segitu aja yang datang. Halo, yang lain menghindar atau datang ke ruang pengakuan yang lain. Padahal survei membuktikannya. Ini maaf nih ya, ini bukan teori, ini bukti. Rasakan sendiri bedanya. Anda sebelum masuk ruang pengakuan sama setelah masuk ruang pengakuan. Andai saya yakin akan merasa plong setelah masuk ruang pengakuan lalu keluar. Betul tidak? Karena Anda dapat absolusi, Anda dapat penitensi, dan Anda udah lega, udah ngaku. Itulah kalau mau nabung sifat pengakuan atau sifat pengampunan yang banyak pada kita, sehingga kita kalau ada orang nyakitin kita, aku udah sering diampuni, aku juga harus gampang mengampuni orang. Ini sekaligus katekese supaya kita juga mencintai sakramen pengampunan dosa atau sakramen rekonsiliasi yang mungkin banyak dihindari orang. Anda jangan takut, waduh kenal sama romonya. Ya udah, sama romo tamu kenapa sih? Aduh, ntar juga gak enak sama romo tamu, ntar dia nginget-inget wajah saya. Mau cari yang buta? Halo? Atau mau cari yang budak sekalian? Kalau budak Anda malah rugi loh ya. Karena kalau salah denger ya, penitensinya lebih besar loh ya. Lagi pula Anda harus teriak-teriak apa gitu kan, jadi yang di luar antri denger itu. Udahlah yang normal-normal aja. Percaya bahwa aku harus sentirecum ecclesia, aku harus seperasaan sama gereja. Kalau gereja menawarkan sakramen ini, itu berarti baik. Dan betul, banyak orang yang setelah masuk ruang pengakuan merasa plong setelah itu. Dan kita nabung, punya sifat pengampunan. Jadi kalau ada orang nyakitin hati kita, kita mudah untuk melunasi pengampunan itu. Karena aku udah sering diampuni sama Tuhan. Akhirnya kita yang berdosa tapi sering diampuni, semoga kita melalui pesan Injil hari ini dimampukan untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Ada orang yang ngomong gini sama saya, Romo, saya sekarang udah bisa mengampuni. Tapi sorry Romo, saya nggak bisa melupakannya. Yeah. Kayaknya tuh orang Ciputat atau bukan tuh? Dia udah bisa mengampuni tapi nggak bisa melupakannya. Padahal bahasa Inggris kan kalau sudah forgive ya forget. Saya sih bersyukur ya punya, ini kan anugerah dari Tuhan juga, daya ingat. Tapi yang diingat-ingat tuh yang baik-baik, jangan yang menyakitkan. Kenapa sih? Sampai saking susahnya dia melupakannya.
muncullah lagu, lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ntar kalau bener-bener lumpuh ingatan baru tahu, Alzheimer ya. Udahlah, nggak usah yang begitu-begitu. Wajar kalau masih ingat, yang penting terus mau mengampuni. Amin. Mungkin pantun kecil ini bisa merangkum renungan kecil kita. Kalau bagus bilang, ke pasar membeli buah-buahan, pepaya, mangga, pisang dan kurma. Kita sudah banyak diampuni Tuhan, mari kita mengampuni sesama.